Sekarang kita akan bicara tentang bagian kendali untuk variabel. Jadi kemarin kan kita sudah bicarakan bahwa ada ada variabel, ada atribut ya. Jadi tipe data untuk bagian kendali itu ada sifatnya variabel, ada atribut. Variabel itu kalau di statistika itu data kontinu gitu ya, atau data metrik. Kalau atribut itu data diskrit ya. Data metrik itu data kontinu itu kayak berat. Jadi biasanya diukur pakai pertanyaan berapa ya, berapa panjang, berapa berat, berapa kilo, berapa hertz ya. Bukan berapa ya. Jadi ini variabel itu kontinu. Jadi nggak mesti berapa. Pada umumnya berapa. Jadi satuan-satuan kilo, kemudian satuan panjang, satuan volume itu adalah masuk kategori ini ya. Jadi kok kontinu kemarin sudah saya sampaikan, intinya adalah begini ya. Jadi antara dua sembarang titik ini kita akan menemukan titik yang lain. Antara dua titik ini masih ada yang lain. Di antaranya ada. Jadi kalau berat badan orang itu kan ada terusnya. Ada orang yang beratnya 50 kilo, ada yang 51, ada 50 setengah, ada 50 seperempat, ada 50,01, 50,001, terus ada terusnya. Itu kontinu. Jadi kalau diskrit itu begini ya, loncat-loncat. Nah, jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 0 misalnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya apa? Berapa kali Anda tidak masuk? 0 kali, 1 kali, 2 kali. Kan tidak ada tidak masuk 1,3, tidak mungkin. Ya enggak sekali, 2 kali tidak pernah gitu ya. Berapa anaknya? Anaknya 0, anaknya 1, anaknya 2 gitu. Nah, itu atributnya. Ya tidak termasuk ya. Ya tidak, besar, kecil, laki, perempuan, manajemen akuntansi. Nah, itu adalah atribut. Tapi kalau variabel itu data kontinum. Nah, kecepatan, berat gitu ya. Rupiah, persen itu variabel. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ada bagian kendali untuk variabel dan ada bagian kendali untuk atribut. Kita akan bicara yang variabel dulu ya. Bagian kendali untuk variabel. Oke. Nah, bagian kendali untuk variabel itu ada dua ya. Yang pertama min, yang kedua dispersi. Anda tahu kemarin bahwa min itu kan pusat data di mana. Tapi kalau dispersi itu variasinya kayak apa atau sebarannya seperti apa. Nah, ini sekarang min dulu. Jadi kita bicara dua. Jadi bagian variabel bagian kendali variabel itu ada bicara tentang min ya, X bar ini, ada bicara tentang dispersi atau simpan baku ya. Kadang-kadang min itu simbolnya mu, ini kan untuk populasi. Kalau untuk populasi dispersi atau simpangan baku itu simbolnya adalah sigma begini ya. Ini simpangan baku sampel, simpangan baku populasi, min sampel, X bar ini, X bar, X ada barnya gini. Atau mu ya. Itu populasi. Jadi ada dua yang kita bicarakan, min sama dispersi. Kita bicara min dulu. Bicara min ada dua ya. Kita pakai yang namanya simpangan baku. Nah, kemudian kita pakai parameter simpangan baku yang sekarang kita satu lagi adalah pakai parameter jangkauan atau R ya. Jadi ada simpangan baku, ini ada R ini ya, ada R. Oke. Jadi variabel ada dua, ada min, ada dispersi ya. Yang min ada pakai parameter simpangan baku, ada pakai parameter jangkauan. Nah, yang pakai parameter simpangan baku itu UCL itu upper control limit ya, batas limit atasnya adalah X double bar ya, X di rata-rata G ditambah Z kali sigma X bar. Sigma X bar itu adalah simpangan baku error sampling ya, sampling error. Itu dari simpangan baku dibagi N itu sampelnya berapa di akar. Z itu adalah statistik normal, distribusi normal. Kalau kita menggunakan tingkat kepercayaan 95,45 maka Z-nya 2. Kalau kepercayaannya 99,73%, Z-nya 3. Ini ada tabelnya ya. Kalau kita pakai 90%, 1,65. 95, 1,96. Ya. 95,45, 2. 99%, 2,58. 99,73, 3%. 3, Z-nya 3. Itu Z ya. Cara mencari Z kita tergantung pada tingkat kepercayaan yang kita gunakan itu berapa persen. Artinya tingkat kepercayaan itu kalau kita menggunakan 95%,
Itu berarti bahwa kita yakin hasilnya itu benar 90%. Yang 5% itu adalah kita bilang benar tapi kenyataannya salah. Nah, gitu. Jadi 95% itu berarti kita bilang benar dan memang kenyataannya benar. Yang 5% berarti kita bilang benar tapi kenyataannya tidak benar. Nah, ini keempat, tingkat kepercayaan 95%. Oke. Kemudian yang kedua pakai jangkauan. Kalau pakai jangkauan pakainya X double bar plus A2 kali R bar. R itu jangkauan. Jangkauan itu gampang. Caranya adalah nilai paling besar dikurangi paling kecil. Nah, bagaimana cara mencari A2 dan R? Kita menggunakan tabel reversing ring jangkauan. Bisa dilihat di berbagai buku yang bicara tentang quality control atau cari di internet juga banyak ini ya. Tapi saya sampaikan ini salah satu tabel ya yang banyak dipakai. Faktor rata-rata dan jangkauan untuk 3 simpangan baku. Jadi kita pakai sigmanya 3. Nah, 3 simpangan baku itu kalau ini N ukuran sampelnya sampai 11, A2 nilainya ini, D4 ini, D3 ini. Nah, D4 sama D3 kita pakainya nanti. Kita pakainya ini A2 dulu. Jadi pakainya A2 kali R. Oke. Nanti bagian kendalinya kayak gini ya. Ini UCL, batas atas, batas bawah, kemudian tengahnya tuh min rata-rata. Nah, nanti kita buat plot ya. Pengamatan ke satu jatuhnya di mana, kedua di mana. Nanti kalau ada observasi yang jatuhnya di atas ACL, UCL ya, upper control limit atau di bawah lower control limit, itu berarti di luar kendali. Kalau di luar kendali berarti itu terjadi variasi buatan. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa bagian kendali ini untuk mengidentifikasi apakah variasinya alamiah atau variasi buatan. Kalau variasi alamiah nggak apa-apa, biasa. Jadi nimbang deterjen itu, kita bilang mau nimbang 1 kilo, kenyataannya lebih atau kurang itu biasa. Tapi kalau kurang atau lebihnya sudah di luar kendali, itu berarti mungkin bisa jadi mesinnya rusak atau operatornya telodor gitu. Atau bahan bakunya ada something wrong lah ya. Itu kalau dikatakan ada variasi buatan. Tapi kalau variasi alami biasa, lebih sedikit kurang sedikit biasa, tidak ada masalah. Jadi intinya itu ya bagian kendali. Terus kalau kita pakai yang dispersi itu kan jamin dispersi. Kita pakainya satu ini ya, jangkauan R. Pakainya batasnya D4R, batas bawahnya D3R. Jadi nanti ini tabel ini untuk bagian kendali min ya, min tapi untuk pakai jangkauan, parameter jangkauan. Yang ini adalah untuk bagian kendali dispersi ya, dispersi. Oke, dispersi itu variasinya. D4 sama D3 ya, ini D4-nya, ini D3-nya. Oke. Contoh misalnya gini. Bagian kendali min ya, rata-rata menggunakan parameter simpangan baku. Berarti kita pakai yang 1.1 ini ya. Bagian kendali min pakai parameter simpangan baku. Jadi nanti kita pakai rumusnya yang ini ya, yang kita gunakan. Oke. Contohnya gini. Kita mengamati ya. Ini ada produk namanya oatflake ya. Kayak Quaker oat macam itu. Dihitung beratnya. Berapa os, satuannya os ya, 1 os. Nah, jadi untuk mengevaluasi apakah penimbangan itu ya waktu dimasukkan ke kemasan itu ada kelebihan berat, kekurangan berat, kelebihan dan kekurangannya itu masih dalam kendali atau enggak. Nah, caranya gimana? Caranya dilakukan pengamatan selama 12 jam. Bukan 12 jam. Jadi jam pertama, jam kedua misalnya jam pertama itu diambil jam 6 pagi, jam kedua jam 7 pagi, jam 8, jamnya siap 1 jam, dia mati. Jadi dari jam 6 pagi yang pertama sampai jam 5 sore. Ya, tiap jam diambil sampel. Lah ngambilnya berapa? Ngambilnya setiap kali ngambil itu 9. Jadi jam pertama jam 6 pagi itu diambil 9 kotak. Nanti jam 7 pagi diambil 9 kotak lagi. Jadi tiap ngambil 9 kotak. 9 kotak 19 sampai 12 kali. Nah, 9 kotak itu ditimbang. Kotak pertama beratnya 17, kotak kedua 13, kotak ketiga 16 dan seterusnya. Terus di rata-rata. Ini misalnya jam ke-1 itu jam 6 pagi itu ya. Jam 6 pagi itu ternyata rata-ratanya adalah 16,1. Nah, jadi ini jam 6 pagi hasilnya ini. Nah, jam 7 pagi atau jam yang kedua sama diambil 9 ditimbang.
dijumlahkan, dibagi 9, ketemunya 16,8. Jam 8 pagi ditimbang, dijumlahkan, dibagi 9, ketemunya 15,5, dan seterusnya sampai jam 5 sore ini. Nah, jadi rata-ratanya, jadi nilai yang ada di sini itu adalah min. Min itu kan rata-rata. Rata-rata setiap 9 kotak. Nah, sekarang kita menggunakan tingkat kepercayaan 99,73% atau kita menggunakan Z sama dengan 3 ya. UCL-nya bagaimana? X double rata-rata. Berarti rata-rata di rata-rata. Ini rata-rata, masing-masing rata itu di rata-rata. Berarti gimana? Ini dijumlahkan dibagi 12. Nah, 16,1 tambah 16,8 tambah 15,5 dan seterusnya sampai tambah 17,3 dijumlahkan semua. Kemudian dibagi dengan 12. Namanya X double bar. Ya kenapa kok bar? Karena ini X bar ya, ini X bar. X bar yang pertama. Ini X bar yang kedua. Ini X bar yang ketiga. Jadi ini sudah X bar dijumlahkan dibagi 12. Jadi X barnya double, X double bar. Ditambah Z, Z-nya 3 dikali simpangan bakunya dari standar errornya ya, simpangan baru dari X bar. Simpangan baku dari X bar gimana cara carinya? Di depan ini sudah disampaikan ya, cara mencarinya adalah ini. Nah, ini ya, pakainya ini. Simpangan baku dibagi N di akar. Dibagi akar N. Nah, simpangan bakunya misalnya diketahui simpangan bakunya 1. Nah, N-nya berapa? N-nya 9. Ya berarti Z-nya ini 3, ya, 16 ditambah 3, Z-nya 3 dikali sepertiga, terima sepertiga. Sepertiga itu adalah X ini ya, X bar ini. Sama dengan apa ini? N-nya ya N dibagi akar sigma. Ya, dibagi akar sigma gini. Nah, berarti N-nya itu 9. N-nya adalah 9. Kebalik. Sigma dibagi akar N. Nah, sigma dibagi akar N. Sigmanya itu 1. Soalnya saja. Hapus dulu. Sigmanya itu berapa tadi? Sigmanya 1 dibagi dengan akar 9. Nah, sama dengan 1/3. Nah, jadi ini 16 tambah 3 kali 1/3. 17 oz. Itu batas atasnya. Batas bawahnya tinggal plusnya diganti min. 15 oz. Terus habis itu buat balikan kendalinya. Nah, jadi LCL-nya 15, UCL-nya 17, rata-ratanya 16 oz. Nah, rata-ratanya dari mana ini? Ya, X double bar-nya 16. Dari mana 16? Dijumlahkan dibagi 12. Ketemu angka 16. Nah, terus dibuat balikan kendali. Ini jam pertama. Jam pertama berapa ini? 16,1. Buat plotnya. Ini 16, kalau 16,1 berarti di sini. Jam kedua 16,8, ketiga 15,5. 16,8 itu di sini, 15,5 di sini dan seterusnya. Ini yang ke-12 17,3. Jadi ini 17,3. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jam ke-10, ke-11 sama ke-12 berarti katakanlah jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore itu di luar kendali. Yang 2 di bawah batas bawah, yang 1 di atas batas atas. Berarti di 3 jam terakhir itu ada variasi buatan. Bisa jadi operatornya lelah dan sebagainya. Ini penyebabnya ini bisa dicari. Nah, jadi ini ada di luar batas kendalinya ada 3 jam terakhir. Yang lainnya masih dalam batas kendali. Nah, jadi itu cara mencari cara membuat bagan kendali min ya menggunakan parameter simpangan baku. Bagaimana kalau kita menggunakan masih bagan kendali min tapi pakai parameternya jangkauan. Nah, misal rata-rata proses nih kok bannya di sini ya, harusnya bannya di sini X double bar-nya itu adalah 12 on ya. Kemudian rata-rata jangkauan R bar-nya 0,25, sampelnya 5. Jadi setiap kali ngambil 5 kotak. Gitu. UCL-nya bagaimana? Ya X double bar ditambah A2 kali R. Jadi kita pakainya yang ini. Nah ini. Sorry. Ini ya, X double bar kali A2 tambah R. Lah. Ini adalah N-nya. Kemudian R-nya A2-nya lihatnya di sini. A2-nya lihatnya di sini. Jadi X double bar-nya berapa nih? 12 on. A2-nya 0,577. R rata-ratanya 0,25. Dan 0,577 di mana? Nih, dari sini ya, karena N-nya 5. Ya, N-nya 5 ini. Nah,
Ini A2, A2-nya 0,577. Nah, kali 0,25, ketemu 12 tambah 0,144, 12,144. Batas bawahnya yang ini plus diganti min, jadi 11,58. Jadi minnya 12, batas atasnya ini, batas bawahnya ini. Terus kemudian tinggal dibuat plotnya masing-masing. Ini cara menggunakan parameter jangkauan untuk membuat bagan kendali min. Kemudian bagaimana dengan bagan dispersi? Ya, dispersi itu kan berarti kan variasi. Variasi, jadi bukan rata-ratanya tapi variasinya. Misalnya ada jangkauan rata-ratanya 5,3 pon, ya, sampelnya 5. Maka dari tabel kita pakainya, karena dispersi pakainya D4 sama D3 ya. N-nya 5 di tabel ini. Nah, ini D4-nya ini 2,115, D3-nya 0. Ya, D3-nya 0. 2,15 dan 0. Ya, ini dilihat di tabel, diperoleh ini. D4-nya 2,115, D3-nya 0. Maka batas atasnya adalah D4 kali R bar. 2,15 dikali 5,3. Gampang, ketemunya sekian. Kalau batas bawahnya D3 kali R bar. 0 dikali 5,3 ya 0. Ya, 0, 11,2, tengahnya 5,3. Seperti ini. Kemudian buat plot seperti tadi. Nah, dibuat plotnya mana yang berada dalam batas kendali, mana yang masih dalam batas kendali. Nah, kalau sudah, kita bisa membandingkan ini ya, membandingkan bagan kendali min dan dispersi. Ya. Kasus 1, misalnya kasusnya seperti ini. Ini berarti min penarikan saham meningkat, tetapi dispersinya konstan. Jadi variasinya itu konstan. Jadi perbedaan antara sampel satu dengan sampel yang lain itu enggak banyak. Ya. Tetapi minnya itu rata-rata makin naik. Titik tengahnya. Jadi kalau minnya begini kalau digambar ya. Bagian min mendeteksi adanya peningkatan ukuran. Ya. Minnya tuh begini, ya, rata-rata di sini naik lagi. Tapi simpangannya atau dispersinya, variasinya tuh konstan. Ini. Maka gambarnya akan kayak gini. Jadi ini lebarnya ini konstan nih. Ya, segini aja. Bervariasinya tuh berkisar antara ini sampai sini. Tengah-tengahnya di sini. Ya, berat berkisar antara ini sampai ini, tengah-tengahnya di sini. Variasinya konstan. Tapi rata-rata minnya tuh akan naik. Gitu. Terus kasus kedua adalah seperti ini ya. Min penarikannya tuh yang konstan. Ya, min rata-rata tengah, tapi variasinya tuh makin besar ya. Semula bervariasinya kecil, ya, makin besar. Jadi minnya seperti ini, ya, bagian min tidak mendeteksi adanya peningkatan ukuran pemusatan, tetapi bagian dispersi mendeteksi adanya peningkatan dispersi. Jadi penyebarannya makin besar. Titik tengahnya sama tapi bervariasi. Kemarin saya kasih contoh misalnya gini, angka 3, 4, 5 sama. Ini kalau jumlahkan berapa nih? 12 kan ya. Sama 1, 2, 9. Ini kan tengahnya sama. Kalau di rata-rata sama-sama 4-nya. Ya, rata-rata 4. Tapi ini variasinya kecil. Kalau ini variasinya besar. Nah, kan itu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Rata-ratanya sama-sama 4-nya. Tapi yang satu variasinya kecil. Sempit ini yang satu variasinya besar. Gitu. Nah, itu namanya minnya itu sama. Tapi variasinya berbeda. Di sini dalam kasusnya adalah terjadi peningkatan variasi. Oke, nah sekarang untuk tugas latihan soal ini tolong dikerjakan